Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi ridhaka matubi afini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus guru mursyid kita Murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghazafil Masluq Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya lewat wasilah barokah manaqib online sedunia ini, kita jadikan wasilah doa. Kita doakan Abah, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah untuk mempermudah segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Dengan barokah manaqib, barokah guru mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat kita semua, baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, para kiai, para ustadz, para ajengan, penggagas manaqib, di antara ada Umi Syahid, Umi Hajjah Susi milik kita, Umi Hajjah Wahyuni yang di Inggris, ada Ibu Hajjah Kartini yang di Texas Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat sama-sama belajar istiqomah, semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah dipilih, ditakdirkan Allah bisa masuk ke dalam majelis yang sangat suci, yaitu manaqib online sedunia ini. Semoga Allah senyum kepada kita, dan dengan senyumnya Allah, dengan barokah karamah guru mursyid, Allah mengabulkan segala hajat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf ini posisi saya di mobil tidak maksimal. Tadi saya menyuruh Mas Ufi untuk nyetir, jadi karena tugas ya mohon maaf ya, seperti inilah kondisi. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, di kitab Abah, yaitu kitab Fadhailus Syuhur, di situ di bulan Rabiul Tsani di situ ada huruf ro. Abah mengartikan bulan ro itu artinya arroin, yaitu kotoran. Konteks kotoran di sini yaitu kalimatnya bisa diartikan karena kalimat kotor itu bisa najis, bisa tidak najis. Kalau najis berarti kotor. Kalau yang kotor belum tentu najis.
Contoh, najis atau kotoran, itu kalau di dalam ilmu fikih, kotoran itu ada dua, ada kotoran lahir, ada kotoran batin. Kalau kotoran lahir, itu ada dua, ada yang najis, ada yang tidak najis. Kalau yang najis, berarti kotor. Tentunya itu harus dicuci. Yang kedua, terkait dengan najis ada hadas. Nah, hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Bedanya di mana najis sama hadas? Kalau najis itu terkait bentuk. Ada benda yang kotor, sehingga mengakibatkan najis. Contohnya orang kencing, orang buang hajat besar, itu terkait najis. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Tentunya dicuci dengan air sampai hilang bau, warna, rasa. Sampai hilang. Tapi itu ada tingkatan-tingkatan itu najisnya. Ada najis mukhaffafa, ada mutawasito, ada juga mughalladho. Tapi saya tidak ke sana arahnya. Cuman kita harus tahu garis bawahnya saja dulu, yaitu najis itu wajib hukumnya dicuci, dibersihkan dengan toharoh. Nah, kalau kalimatnya dicuci, kalau tidak dicuci, maka andaikan dibuat aktivitas ibadah, entah itu sholat, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena terkait najis. Apalagi hadas. Orang hadas itu tidak ada bentuknya, tapi bagian dari hukum. Contohnya orang sholat terus, mohon maaf, kentut. Nah, kentutnya ini dihukumi batal. Bukan najis, batal kentutnya. Maka aturannya harus wudhu lagi. Nah, wudhunya pakai apa? Kalau ada air, ya harus pakai air. Wudhunya. Kalau tidak ada air, ya tayamum. Sekali untuk sholat. Kemudian orang yang katakanlah suami istri terikat nikah, berhubungan suami istri. Ini terkait dengan hadas. Nah, hubungannya ini termasuk hadas besar. Cara menyucikannya pun harus dua. Yaitu dengan mandi. Ya udah dari tadi baru buka. Dari 3:30. Jadi harus diingat, kalau hadas itu terkait bukan wujudnya, tapi terkena hukumnya. Setelah hubungan, maka orang ini kena hadas besar. Nah, kalau sudah kena hadas besar, kewajibannya adalah mandi besar. Contoh orang haid. Ini darahnya, darah haidnya najis, tapi keluar haidnya itu hadas. Maka termasuk hadas besar, harus mandi. Mandinya mandi besar, bukan mandi besar itu mandinya sampai airnya sampai sesungai, selaut, bukan. Artinya mandi besar itu terkait yaitu hadasnya tadi, yaitu hadas besar. Itu kalau terkait najis yang di lahiriah di badan. Terus bagaimana kalau najisnya di batin? Konteks di sini arroin sama aba mengartikan kotoran, tapi kotoran yang najis, bukan kotoran yang bukan najis. Kenapa? Karena di sini diartikan sama aba wal hijabu al akhilu baina qalbil abidi wa ma'budi. Jadi sesuatu yang membentengi, menutupi kisaran antara hatinya al-abid yang menyembah dan wa ma'bud yang disembah. Berarti ada jeda, ada jarak antara Allah dengan makhluk. Kenapa bisa ada jarak? Karena ada kotoran najis. Artinya secara umum orang sholat saja ketika kena najis saja itu batal sholatnya. Harus wudhu. Terus bagaimana kalau hati seseorang kena kotoran?
Bagaimana cara wudhunya? Di sini antaranya yang terkait dengan kotoran hati. Saya boleh mengartikan kotoran hati itu najis. Najisnya hati. Di mana dikutip dalam kitab ini, Abba mengutip hadis Rasul yang berbunyi al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannati, qaribum minan nar. Abba mengutip hadis al-bakhilu, bakhil itu, sifat bakhil itu ba'idum minallah, jauh dengan Allah. Berarti orang yang punya sifat kikir atau pelit, dia jangan harap bisa bertemu dengan Allah. Tidak ada istilah orang yang bakhil bisa ketemu Allah. Karena persifatan bakhil itu Allah tidak menghendaki. Justru hadasnya jiwa, yaitu nafsunya manusia itu yang mengarahkan mereka atau dia ke ranah sana, yaitu bakhil. Makanya ada pembatas. Kalau setelah Allah sudah tidak mau mendekati orang yang bakhil, otomatis Rasulullah menjelaskan orang yang bakhil ba'idu minan nas. Orang yang kikir, orang yang pelit, jauh dari manusia. Ingat, kalau boleh buat ilustrasi, orang yang kikir itu seperti manusia yang punya bau bangkai yang sangat busuk. Orang kikir itu seperti bangkai yang sangat busuk. Maka banyak orang bukan mendekat, tapi menjauh. Kenapa menjauh? Karena dia punya kotoran najisnya hati, kikir yang baunya sampai menyengat pada organ tubuhnya secara kiasan. Apa artinya orang yang kikir itu jauh dari manusia? Orang yang mau mendekat tidak mau. Kenapa? Karena tidak ada untungnya. Ini. Yang ketiga, orang yang bakhil, ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Artinya orang yang kikir jangan harap punya surga. Mungkin kita di lingkungan kita ada orang yang suka ibadah, entah baca Quran, entah dia zikir yang banyak, dia sering sholat sunnah, bahkan dia tepat waktu berjamaah di masjid, tapi dia tidak pernah sedekah, bahkan dia terkenal kikir. Apakah dia termasuk orang yang beriman? Jawabannya, untuk bisa mengatakan apakah orang ini beriman atau tidak, merujuk sama hadis Rasul, wala yajtami'ul as-sukhu wal imanu fi qalbil abid abadan. Artinya, dan tidak akan tercampur, tidak akan berkumpul antara sifat kikir, pelit, dengan keimanan di dalam hatinya seorang hamba selamanya. Artinya, antara sifat kikir dan iman itu ada pagar yang sangat tebal. Artinya orang yang kikir belum menyentuh iman, dan orang yang beriman tidak akan menyentuh yang namanya sifat kikir. Pasti kedermawanan yang ada. Sampai yang terakhir, Rasulullah menjelaskan lagi, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang bakhil, qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Nah, konteks nerakanya bukan besok. Di dalam kehidupan sehari-harinya saja itu memang wujud rumahnya megah, mewah, orang memandang. Istilahnya setiap hari keluar masuknya mobilnya mobil yang bagus, yang mewah. Secara umum orang melihat orang itu orang yang bahagia. Tidak. Orang yang kikir sesungguhnya dia menyiksa dirinya sendiri. Orang melihat dia bahagia, tapi hakikatnya dia neraka. Kenapa neraka? Karena dia
kehidupannya disiksa dengan hasad kekikirannya itu. Maka bagaimana solusinya? Bagaimana solusi untuk mengobati atau mencuci najisnya hati? Tiada lain sebagaimana hadis Rasul, likulli syai'in siqolatan wa siqolatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat untuk mencucinya. Orang kencing, istinjanya ada toharo pakai air. Kalau tidak ada air, dengan bata atau batu yang kering diusapkan. Orang ketika mau kena hadas, mungkin kentut atau apapun, bisa pakai air wudhu. Kalau tidak ada air, tentunya bisa tayamum. Yang jadi pertanyaan, bagaimana ketika hati kena kotoran hati yang terkait dengan tadi bakhil, kikir, karena kikir itu bagian dari najisnya hati. Bagaimana solusinya untuk menyucikannya? Tiada lain, kata Rasulullah, bukan kata saya. Kata Rasulullah, Rasul kasih alat, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. Cuman harus diingat, zikir yang bagaimana. Kata zikir itu banyak. Subhanallah secara umum orang mengatakan zikir boleh. Orang baca alhamdulillah, 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 orang mengatakan zikir boleh. Orang baca Allah Akbar dikatakan zikir juga boleh. Orang baca Quran dikatakan zikir juga boleh. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan membaca subhanallah bisa menyucikan hati? Jawabannya tidak. Apakah ketika orang membaca Quran bisa membersihkan hati? Juga tidak. Tentunya harus kembali ke hadis Rasul, jaddidu imanakum bikasratin qauli la ilaha illallah. Untuk menyucikan hati itu tentunya dikembalikan keimanannya. Kenapa orang itu kikir? Jawabannya karena belum menyentuh keimanan. Terus bagaimana supaya orang itu tidak kikir? Tentunya guru mursyid mengajarkan alat, yaitu benahi iman kita. Sebagaimana hadis Rasul, perbaru imanmu wahai sahabat, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Cuman kalau ngucap la ilaha illallah, jangankan orang biasa, burung saja bisa ngucap, burung beo bisa ngucap. Orang ghairul Islam juga bisa ngucap, cuman ngucap saja. Tapi di sini harus ada metode, ada cara. Apa caranya? Digurukan. Sebagaimana Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan kepada ahlinya, ahli zikir. Soal zikir bagaimana menyucikan hati, membersihkan hati. Siapa itu? Guru mursyid, bukan asal ustadz. Jadi contohnya seorang dokter sama tabib sama-sama punya profesi pengobatan. Tapi yang berhak untuk menyuntik, menginjek itu, suntikan, menyuntik itu bukan tabib. Siapa? Dokter yang punya keahlian, spesialis. Kalau ada tabib berani menyuntik, dia malpraktek, bisa dihukum itu. Makanya untuk belajar zikir itu tidak asal comot orang. Oh, orang ini pintar baca kitab kuning. Oh, dikatakan bisa menanamkan zikir. Tidak bisa. Yang boleh menanamkan zikir adalah harus ada sanad yang jelas. Dari mana? Dari gurunya sampai ke Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai ke malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada sanad. Tidak bisa. Yang bisa menyuci penyakit itu tiada lain, yaitu zikirnya, kalimat la ilaha illallah. Untuk membersihkan kotoran najisnya hati yang berupa bakhil. Tapi itu harus ditanamkan. Siapa yang menanam? Guru mursyid. Harus tanya, Qur'annya saja curu menanyakan kok. Kemudian ditambah lagi sama guru mursyid zikir khafi. Untuk apa? Supaya
Fadhkuruni adkurkum, kata Allah. Jika kamu ingat aku ingat kamu. Supaya apa? Kalau seorang hamba itu selalu ingat kepada Allah, maka disitulah Allah akan menuntun gerakan hatinya. Kalau sudah hatinya bersama Allah, digerakkan hatinya bersama Allah, maka Allah akan menuntun tangannya dengan kedermawanan. Allah akan menuntun mulutnya sedekah ucapan yang baik. Allah akan menuntun pandangannya dengan sedekah penuh kasih sayang. Allah menuntun telinganya mendengarkan jeritan-jeritan keluarganya, saudaranya, tetangga kanan kirinya. Maka dia menengok, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok, selamatkan saudaramu. Dengan apa? Kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya harta dengan harta kita, yang punya ilmu dengan ilmu kita, yang punya tenaga dengan tenaga kita, yang punya pikiran, punya keahlian dalam berpikir, sedekah dengan pikirannya. Itulah hikmahnya. Bagaimana kita supaya mendapatkan zikir itu? Tentunya datangi guru mursyid, ulama khal, sebagaimana hadis Rasul, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Tapi harus ingat, cari ulama yang duduknya, berdirinya, berbaring dimanapun berada, hatinya selalu ingat Allah, selalu menjaga kesucian, baik terjaga dari najis lahir maupun batin. Beliau selalu suci, selalu punya wudhu. Itulah namanya ulama mursyid. Kalau sudah ketemu ulama mursyid, selama murid orang itu mau dituntun sama guru mursyid, insya Allah dia akan punya persifatan-persifatan yang tadinya kikir, bisa punya sifat kedermawanan. Hebatnya apa? Dengan ditanamkan, ditancapkan, dengan bahasa Arab ditalkinkan zikir, yaitu kalimat la ilaha illallah yang dilesankan, di mana tempatnya la, di mana tempatnya ilaha, di mana tempatnya illah, dan di mana tempatnya Allah. Kemudian ada zikir yang bukan di mulut, tapi di bawah susukir 2 jari. Zikir apa di situ? Maka nanti kalau datang ke guru mursyid, pasti akan ditunjukkan zikir apa di situ. Namanya secara umum zikir khafi, zikir yang tersembunyi, zikir yang disembunyikan. Semoga dengan khidmah manakib online sedunia pada sore hari ini, kita semuanya sama guru mursyid dimampukan, dibisahkan, dibahagiakan sama Allah menjadi murid-murid yang selalu bisa istiqomah dan bahagia dan punya sifat kedermawanan zahiran wa batinan, dan termasuk murid Abah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.